وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Nurus Sunnah wa Dhulumatul Bid'ah yang ditulis oleh Syekh Sa'id ibn Ali ibn Wahab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas bab yang ketujuh, yaitu Anwa'ul Bid'ah Indal Kubur, macam-macam kebid'ahan yang terjadi di kuburan. Di antaranya kemarin sudah kita sampaikan adalah bid'ah di kuburan. Yang pertama yaitu seseorang datang ke kuburan, kemudian dia meminta-minta hajatnya langsung kepada penghuni kubur itu, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan dia mengatakan, ya Syekh Fulan, ya Wali Fulan, ya Habib Fulan, atau yang semisal dengannya, dia memohon untuk dikabulkan hajat-hajatnya ke penghuni kubur tersebut. Ini bid'ah, namun tingkatannya bid'ah mukaffirah, bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam karena termasuk syirik akbar. Kemudian yang kedua adalah yaitu seorang datang ke kuburan dan dia meminta kepada Allah, bukan kepada kuburan tersebut, namun dia meminta kepada Allah. Dia meminta kepada Allah dengan perantara penghuni kubur tersebut. Ya, maka yang seperti ini termasuk bid'ah, namun tidak sampai pada derajat syirik akbar. Ya, tidak sampai derajat syirik akbar alias mengeluarkan pelakunya dari Islam, tidak. Seperti misalnya seorang berdoa kepada Allah, ya Allah, aku memohon kepadamu melalui kedudukan wali fulan. Aku memohon kepadamu dengan makom, ya, kedudukan wali fulan ini. Dia mintanya kepada Allah, namun dia jadikan perantara doanya itu wali fulan tersebut. Dan ini juga termasuk wasilah min wasail asyirk. Meskipun ini belum sampai pada taraf kesyirikan akbar, namun perbuatan seperti ini wasilah, sarana yang lama-kelamaan sama saja akan menjerumuskan seseorang kepada syirik akbar. Namun pada titik itu masih belum dikatakan syirik akbar. Tapi kita sampai di poin yang ketiga. Kata muallif rahimahullah, ayyadhunna anna du'a indal kuburi mustahab atau mustajab. Yaitu seorang datang ke kuburan dan dia menganggap bahwa berdoa di kuburan itu doa yang mustajab, atau kuburan itu adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Aw annahu afdalu minad du'ai fil masjid, atau dia menganggap, berkeyakinan bahwa berdoa di kuburan itu lebih afdal daripada berdoa di masjid. Fayuqsadul qabr lidzalik fa inna hadza minal munkarati ijma'an. Maka dia pun memang tujuannya datang ke kuburan itu adalah karena kuburan tersebut. Ya, tujuan utamanya itu adalah karena kuburan tersebut. Dia menganggap tempat ini adalah tempat yang mustajab,
doanya dikabulkan dan lebih afdol daripada masjid. Meskipun doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka seperti ini kata beliau termasuk kemungkaran bid'ah di dalam agama secara ijma', kesepakatan. Walam na'lam fi dzalika niza'an baina a'immatid din. Dan kita, kata beliau, tidak mengetahui ada silang pendapat di antara para ulama tentang masalah ini, mungkarnya masalah ini. Wa hadza amrun lam yashra'hu Allah. Apalagi perkara tersebut merupakan perkara yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wala rasuluhu, demikian juga Nabi SAW tidak pernah mensyariatkan bahwa kuburan itu tempat yang mustajab untuk berdoa. Wala fa'alahu ahadun minas sahabah wala tabi'in wala a'immatul muslimina wa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad ajdabu marratin wa dahamathum nawaibu wa lam yaji'u 'inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak dilakukan perbuatan tersebut oleh salah seorang pun dari sahabat Nabi SAW. Tidak pula dilakukan oleh para tabi'in atau para imam-imam kaum muslimin, para ulama-ulama setelahnya. Dan para sahabat, kalau kita melihat sejarah mereka, para sahabat itu ditimpa dengan berbagai macam ujian-ujian. Mereka dilanda paceklik, mereka juga ditimpa bencana. Di zaman sepeninggal Nabi SAW, seperti di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, ditimpa paceklik, kekeringan, kelaparan. Namun ternyata tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi SAW yang datang ke kuburan Nabi untuk berdoa di sana, atau tadi seperti yang jenis kedua, minta kepada Nabi SAW atau bertawassul dengan Nabi SAW di kuburnya beliau. Itu tidak ada. Kok bisa para sahabat sepakat? Kok bisa para sahabat, satu pun mungkin ada yang sahabat yang apa istilahnya? Ada sahabat yang khilaf gitu misalnya, gak sengojo. Atau ada sahabat yang gak tahu hukumnya. Enggak. Kok bisa dari sekian banyak sahabat itu mereka sepakat tidak ada satupun yang datang ke kuburan Nabi, inisiatif itu, terobosan baru. Tidak ada. Bal kharaja Umaru bil Abbas fastasqa bi du'aihi. Bahkan yang terjadi, Umar ibn Khattab justru minta kepada Al-Abbas agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Al-Abbas ketika itu masih hidup. Orang soleh yang masih hidup di zaman tersebut. Dan sudah kita sampaikan tawassul yang dibolehkan diantaranya adalah bertawassul dengan Al-Hayyu Al-Hadir, orang yang masih hidup dan hadir. Kemudian faqad ra'a Aliun ibnul Husain radhiyallahu anhuma rajulan yaji'u ila farjatin kanat 'inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam fayadkhul fiha fayad'u fiha. Dan diriwayatkan bahwa Ali ibnul Husain bin Ali bin Abi Thalib, jadi anaknya Husain, ini yang dikenal dengan Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin ibnul Husain bin Ali bin Abi Thalib itu pernah memergoki ada seseorang yang datang ke kuburan Nabi SAW. Dan dia masuk melalui dia masuk melalui celah-celah kuburannya Nabi SAW. Wallahu a'lam, mungkin belum seperti sekarang bangunannya dijaga sama askar, penjaga-penjaga. Mungkin dulu bangunan-bangunan yang masih ada celah-celahnya begitu bisa dimasuki orang. Maka ada orang yang masuk ke situ. Kemudian ketika masuk dipergoki sama Ali Zainal Abidin bahwa dia berdoa di situ. Maka kemudian Ali Zainal Abidin mengatakan, ala uhaddithukum hadithan sami'tuhu min abi an jiddi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maukah engkau aku beritahukan tentang sebuah hadis yang aku dengar hadis ini dari bapakku, yaitu Husain, dan bapakku mendengarnya dari jidku, yaitu Ali bin Abi Thalib, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taj'alu qabri 'aidan,
Kata Nabi, jangan jadikan kuburanku sebagai sebuah aid, artinya tempat yang berulang-ulang untuk dikunjungi. Makanya para ulama tidak ada yang mensyariatkan untuk mengulang-ulang ziarah ke makam Nabi SAW. Itu juga termasuk bid'ah di dalam agama. Seorang ketika datang umroh, dia mampir ke Madinah. Maka mampir ke Madinah, hendaklah yang dijadikan tujuan awal niatnya dia ke Madinah adalah untuk mengunjungi Masjid Nabawi, bukan kubur Nabi SAW. Ya, kubur Nabi baru kemudian keduanya. Ya, niat keduanya adalah mengunjungi makam Nabi SAW. Tapi niat pertamanya adalah Masjid Nabawi. Al-Qasdu, tujuan utamanya adalah Masjid Nabawi. Karena itu yang disampaikan Nabi SAW tentang hadis syaddur rihal. Kata Nabi, la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Janganlah kalian melakukan perjalanan dalam rangka ibadah kecuali ketiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Maka tujuan utamanya adalah Masjid Nabawi, baru kemudian kubur Nabi SAW. Sudah, setelah itu dia kembali ke hotel. Nggak perlu dia kemudian nanti ngulang lagi ke makam Nabi. Ya, nanti bahkan sampai ada jamaah umroh itu dalam sehari itu dia bisa ziarah ke makam Nabi SAW. Setiap selesai sholat dia ziarah ke makam Nabi SAW. Ya, ini termasuk perkara-perkara yang aid, kata Nabi. La taj'alu qabri aidan, perkara yang dijadikan berulang-ulang. Ya. Wala taj'alu buyutakum qubura, dan jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Ya, jangan jadikan rumah kalian kuburan. Nah, ini bisa dua maknanya. Secara literal maknanya adalah yaitu tidak boleh menguburkan jenazah di rumah. Ya, secara literal Nabi mengatakan la taj'alu buyutakum qubura. Jangan kalian menjadikan rumah kalian sebagai kuburan. Itu nggak boleh kalau ada anggota keluarga kita yang meninggal, kemudian mentang-mentang di belakang rumah tanahnya luas, dikubur di situ. Nggak boleh. Harus dibawa ke pekuburan kaum muslimin. Kecuali Nabi SAW, lahu hukmun khas. Ada hukum yang khusus berkaitan dengan Nabi dan Rasul. Ya. Atau makna yang kedua, tidak boleh menjadikan rumah seperti kuburan, yaitu jangan menjadikan rumah kalian seperti kuburan, yaitu kuburan adalah tempat yang tidak dibacakan Al-Quran di situ. Ya, karena tidak ada namanya baca Quran di kuburan. Maka jangan jadikan kalian rumah kalian seperti itu, kosong dari bacaan Al-Quran, tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya. Ya, karena kuburan adalah tempat yang bukan tempatnya membaca Al-Quran. Maka jangan jadikan rumah kalian seperti itu. Wassallu alayya wasallimu, dan bersolawatlah kalian kepadaku dan bersalamlah kalian kepadaku haitsuma kuntum, dimanapun kalian berada. Fasayablughuni salamakum wassalatakum, dimanapun kalian berada, salawatlah kepadaku dan ucapkan salam, maka salam kalian dan salawat kalian akan disampaikan kepadaku. Ya. Maka di sini Ali Zainal Abidin menasehati orang tersebut dengan hadis Nabi SAW bahwa perbuatannya adalah perbuatan yang dilarang oleh Nabi. Wa wajhud dalalah anna qabran Nabi SAW afdalu qabrin ala wajhil ard. Sisi pendalilan dari apa yang sedang kita bahas, sisi pendalilannya adalah kubur Nabi SAW adalah kuburan yang paling mulia, paling afdol di antara semua kuburan-kuburan yang ada. Dan perlu dicatat juga bahwasanya kuburan Nabi yang paling bisa dipastikan itu adalah kuburannya cuma Nabi SAW, kuburnya beliau. Adapun kuburan-kuburan para nabi yang lain itu nggak bisa dipastikan kesahihannya. Kuburannya Nabi Musa, di mana kuburannya Nabi Musa? Ada, pernah kita kunjungi di perbatasan antara kota Jericho dengan Yerusalem. Itu ada kuburannya Nabi Musa. Dan anehnya kuburannya Nabi Musa ini terpencil di gunung yang tinggi, dan hanya ada bangunan masjid.
Ya, padahal kita tahu kalau seandainya memang benar itu kuburan Nabi Musa, maka yang pertama kali untuk pengen ngerebut tempat itu siapa? Orang-orang Yahudi. Nabi Musa ini luar biasa, dimuliakan, disucikan, dihormati sama orang-orang Yahudi. Tapi ternyata enggak, cuman orang Muslim yang mengelola tempat tersebut. Ya, enggak ada bau-bau Yahudinya, enggak ada campur tangan Yahudinya di situ. Ini keanehan juga. Beda kalau Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud di Al-Quds di Yerusalem itu memang sudah menjadi sinagog, ya tempat ibadahnya orang Yahudi di situ. Makamnya Nabi Daud alaihissalam. Itu pun juga nggak bisa dipastikan, apalagi cuman dikelola sama orang Yahudi yang kita tahu mereka adalah kaum yang pendusta. Ya, kemudian di Yordan ada makamnya Nabi Syuaib. Tuh makamnya. Ya. Kemudian makam Nabi Hud di Yordan juga, dan makam-makam nabi-nabi yang lain. Makam Nabi Ibrahim di Hebron Al-Khalil. Ya, Hebron kota Al-Khalil, sama di Palestina juga. Ya, ini semua makam-makam nabi dan rasul ini tidak bisa dipastikan kebenarannya. Ya, berbeda dengan Nabi Muhammad SAW, dipastikan bahwa itu makam beliau. Baik, kembali ke pembahasan kita. Makam Nabi adalah makam yang paling afdol ala wajhil ard, di atas muka bumi ini. Wa qad naha 'an ittikhadihi 'aidan. Dan meskipun makam Nabi adalah makam yang paling afdol, Nabi melarang untuk menjadikan makam beliau sebagai aid yang tadi dikunjungi secara berulang-ulang dengan meyakini keutamaannya, keafdolannya, atau mungkin berdoa di situ. Fa ghairuhu aula bin nahi kainan makana. Maka kalau Nabi saja, makamnya Nabi nggak boleh dijadikan seperti itu, maka tentu selain Nabi lebih tidak boleh lagi, lebih dilarang lagi. Kainan makana, siapapun dia, mau dia ini disebut wali, dia ini orang yang punya karomah, ya dia ini keramat dan lain sebagainya, tidak lebih mulia daripada makam Nabi SAW. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, la taj'alu buyutakum qubura. Ya, kurang lebih sama seperti yang disampaikan oleh Al-Husain atau Ali Zainal Abidin tadi. Baik, selesai dari bab yang ke-7. Sekarang kita lanjut ke Al-Matlabut Tsamin, pembahasan yang ke-8. Al-bid'ahul muntashiratu al-mu'asirah, yaitu bid'ah-bid'ah yang tersebar di masa kini. Ya, bid'ah-bid'ah yang tersebar di kalangan kaum muslimin di zaman now, di zaman sekarang ini. Al-bid'ahul muntashiratul mu'asirah katsiratun jiddan wa minha 'ala sabilil mithal lal hasr. Bid'ah-bid'ah yang tersebar di masa kini itu sangat banyak sekali. Nah, berikut ini adalah sebagian, enggak semuanya, hanya sebatas contoh saja. Beliau tidak membatasi bid'ah yang tersebar cuman beberapa poin yang disebutkan di sini, tidak. Ini hanya sebatas contoh saja. Kalau yang disebutkan sama beliau di sini, contoh-contohnya, sebentar. Ya, bid'atul ihtifal bil maulidin nabawi. Yang pertama adalah bid'ahnya peringatan hari kelahiran Nabi SAW atau maulid Nabi SAW. Kemudian bid'ah yang tersebar berikutnya adalah bid'atul ihtifal bi awwali lailati jum'ah min syahri Rajab. Bid'ahnya peringatan malam Jumat pertama di bulan Rajab dengan puasa. Kemudian baru buka puasa langsung melaksanakan sholat apa? Raghaib. Ya, kait buka, baru buka puasa sudah melaksanakan sholat raghaib yang panjang sekali, yang wallahu a'lam sampai isya, nututi apa enggak. Kemudian yang ketiga, bid'atul ihtifal bilailatil Isra wal Mi'raj. Bid'ahnya peringatan malam Al-Isra dan Al-Mi'raj. Yang keempat, al-ihtifal bilailatin nisfi min Sya'ban. Peringatan malam nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban.
Yang kelima adalah at-tabarruk. Ya, at-tabarruk, ngalap berkah. Dan yang tadi keberapa? Kelima ya. Yang kelima, yang keenam adalah bid'atun mungkaratun mukhtalifatun. Bid'ah-bid'ah yang mungkar bermacam-macam. Nah, ini rincian-rincian bid'ahnya. Seperti mengeraskan niat, zikir berjamaah, membacakan Al-Quran kepada orang yang telah mati, ya, kemudian menghiasi kuburan-kuburan, zikir-zikir ala-ala sufi, atau membangun kuburan-kuburan, membangun bangunan di atas kuburan. Tapi kita langsung ke yang pertama, yaitu bid'atul ihtifal bil maulidin nabawi. Bid'ahnya peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata beliau, al-ihtifal bil maulid bid'atun munkarah. Peringatan Maulid Nabi adalah bid'ah yang mungkar. Wa awwalu man ahdatsaha al-Ubaidiyun fil qarnir rabi' al-Hijri. Dan yang pertama kali mengadakan Maulid ini adalah orang-orang Syiah dari kalangan Khilafah Ubaidiyah. Ya, kalau orang nyebutnya biasanya Khilafah Fatimiyah. Ya, padahal nama Fatimah radhiyallahu taala anha itu terlalu mulia untuk dijadikan nama sama orang-orang najis seperti itu. Maka para ulama lebih suka menyebutnya Al-Ubaidiyun, bukan Fatimiyun. Ya. Karena nama, ketika mereka menggunakan nama-nama yang indah, jangan malah didukung. Itu kaidahnya para ulama kayak gitu. Ketika mereka, orang-orang khabith, memunculkan nama-nama yang bagus untuk menamai mereka, maka kita nggak usah latah ikut-ikutan menamainya, nggak usah mensupportnya. Sama seperti misalnya tadi negara Yahudi yang sekarang menjajah Palestina, mereka menamakan negara mereka dengan nama yang mulia, yaitu Israel. Israel nama siapa? Nabi Yakub alaihi salam. Maka para ulama tidak sudi nyebut negara mereka dengan Israel. Mereka lebih suka menyebut negara mereka dengan negara Yahudi, atau negara Palestina yang terjajah, atau negara Zionis, dan kalimat-kalimat yang tidak menunjukkan, malah mensupport nama tersebut. Gak ridho mereka. Nah, sama juga di zaman sekarang, orang-orang kaum LGBT, mereka menamakan diri mereka dengan kaum pelangi. Ya, pelangi ini sesuatu yang indah atau jelek? Sesuatu yang bagus. Ya, maka jangan ikut-ikutan menamai mereka, menjuluki mereka dengan kaum pelangi, enggak kebagusan. Ya, kaum kotoran misalnya. Atau kaum apa nih? Iya, pokoknya kasih julukan-julukan yang jelek, jangan malah dikasih julukan-julukan yang bagus. Mensupport mereka itu jadinya itu. Dan naudzubillah, sebagian kaum muslimin latah ikut-ikutan menyebut mereka dengan kaum pelangi. Insya Allah kita pernah ngelihat ada poster pengajian. Nah, ini nggak tahu yang salah ustadznya atau penyelenggaranya, wallahu a'lam. Ada pengajian tentang pembahasan bahaya LGBT atau yang semisal dengannya. Tapi backgroundnya masya Allah gambar pelangi. Ya, backgroundnya itu gambar pelangi. Ini malah mensupport mereka. Karena kita ini kalau ketika ngelihat pelangi, karena terbiasanya kita ini dijejali dengan pelangi itu LGBT, pelangi itu LGBT. Kita pernah ketika habis hujan ngelihat pelangi, otomatis yang terbetik dalam benak kita apa? LGBT gitu. Akhirnya malah gak indah lagi, paham ya Pak ya? Dulu kita seneng lihat pelangi gitu loh. Senang kita ngelihat pelangi itu dulu. Ada habis hujan ngelihat pelangi itu senang. Dilihat terus, bahkan difoto. Nah, karena muncul kaum LGBT menamakan diri mereka sebagai kaum pelangi, sebagian kita ngelihat pelangi itu, wah kok elek ya. Akhirnya elek gini, kok elek gini kan. Kok jijiki gini. Padahal enggak indah. Cuman gara-gara kita terbiasa saja mengaitkan antara LGBT dengan pelangi, maka mulai sekarang dipisahkan. Ya, pelangi ini adalah makhluk Allah yang indah.
Jangan ikut-ikutan menyebut mereka dengan kaum pelangi, tapi sebut dengan julukan-julukan yang kotor. Kembali ke sini, Maulid Nabi itu pertama kali diadakan oleh orang-orang Al-Ubaidiyun dari Daulah Ubaidiyah, daulahnya atau daulahnya Rafidhah Syiah pada abad keempat Hijriah. Yang tercatat di dalam sejarah, peringatan Maulid terjadi pertama kali pada abad keempat Hijriah. Maulid Nabi, orang-orang Ubaidiyun itu punya maulid-maulid yang lain. Maulid Nabi, Maulid Fatimah, Maulid Ali, Maulid Husain, dan Maulid Raja yang berkuasa. Di mereka itu ada 5 perayaan Maulid, dan mereka yang mengadakannya. Dan saya pernah lihat ada tokoh Syiah di negeri kita, ketika dialog debat pendekatan antara Ahlus Sunnah dengan Syiah, ada tersebar di YouTube, sudah lama videonya. Tokoh Syiah ini dia mengatakan bahwa banyak amalan-amalan Syiah yang dilakukan oleh Ahlus Sunnah katanya. Maksudnya Ahlus Sunnah ya Ahlul Bidah. Seperti apa? Maulid Nabi itu amalan Syiah yang juga dilakukan oleh orang-orang Sunni kata mereka. Dan orang Sunninya, Ahlus Sunnahnya diam saja, tidak membantahnya. Berarti ini apa? Mengakui, setuju kalau memang asalnya perayaan Maulid Nabi itu adalah diada-adakan oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Wa qad bayyana al-ulama'u qadiman wa hadithan kutlana hadhihi al-bid'ah radda ala man ibtada'aha wa amila biha. Dan para ulama dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, mereka menjelaskan kepada umat tentang batilnya bid'ah yang satu ini, dan mereka membantah syubhat-syubhat orang-orang yang membela adanya Maulid Nabi SAW dan mengamalkan Maulid Nabi. Dibantah syubhatnya. Karena nanti insya Allah kita nukilkan sedikit juga dari apa yang ditulis atau apa yang pernah dikaji oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah ta'ala tentang pendalilan-pendalilan orang-orang yang mendukung adanya Maulid Nabi SAW. Dibantah syubhatnya bahwa itu bukan dalil Maulid. Anda mau bawakan ayat apapun, mulai surat Al-Fatihah sampai An-Nas, Anda mengatakan bahwa itu dalilnya Maulid Nabi, maka kita cuma tanya satu, para sahabat, mereka tahu nggak kalau itu dalilnya Maulid? Wis, itu saja pertanyaannya. Mereka membawakan firman Allah misalnya dalam surah Yunus, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Katakanlah, apakah dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, maka hendaklah kalian dengan karunia dan rahmat Allah itu, maka hendaklah kalian falyafrahu, hendaklah kalian bergembira. Dan Nabi adalah rahmat, salah satu rahmat Allah. Ya kan? Nabi SAW adalah salah satu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Berarti Allah memerintahkan kita untuk falyafrahu, bergembira dengan rahmat Allah. Maka ini bentuk kegembiraan kita dengan rahmat Allah yang terbesar, yaitu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mereka bawakan dalil, maka kita balas, kalau itu dalilnya Maulid, para sahabat tahu nggak kalau itu dalilnya Maulid? Padahal para sahabat weruh gak ayat itu? Tahu para sahabat, luwe weruh tuh kokon. Lebih tahu daripada mereka yang merayakan Maulid Nabi SAW. Kok bisa para sahabat segitu banyaknya nggak sadar kalau itu adalah dalil Maulid? Apakah mereka kelalen? Iya, gak kepikiran awak dhewe yo. Gak kepikiran kita ya. Ini ribuan sahabat, tabiin tambah lagi, lebih banyak lagi tabiin. Gak ada satupun yang kepikiran ini dalilnya Maulid. Enggak. Padahal mereka orang-orang yang semangat membaca Quran, semangat belajar Al-Quran, tapi kok bisa nggak ada yang kepikiran? Akankah Anda mengira ketika para sahabat-sahabat ini, tabi'in, mereka dihidupkan kembali di zaman ini, ngelihat orang-orang yang pakai ayat itu untuk berdalil dengan acara Maulid Nabi, akankah mereka mengatakan, iya kok kita nggak kepikiran ya? Mereka saling menyalahkan satu sama lain, ente nanti wah ente.
Kok gak kepikiran gitu? Sudah, pertanyaan itu saja. Kau mau beralih ke dalil yang lain, pertanyaan kita tetap sama. Apakah sahabat tahu kalau itu dalilnya maulid Nabi SAW? Kalau kau jawab para sahabat tahu, maka kenapa para sahabat tidak mengerjakannya? Padahal para sahabat itu, mereka ketika tahu ada suatu amalan yang mendatangkan ridho Allah, mereka bersegera untuk melaksanakannya. Pasti mereka bersegera untuk melaksanakannya. Tidak ada yang membuat mereka menunda-nundanya, itu nggak ada. Tapi kalau kau menjawab para sahabat nggak tahu, selesai urusan sudah. Kau minteri sahabat Nabi SAW. Maka sudah dipatahkan dari sisi itu. Makanya diantara pembahasan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Ru'ais, fahmus salafi hujjah. Pemahaman salaf itu adalah hujjah. Ketika dibantah dengan pemahaman salaf, sudah mingkem ngecipret. Karena kalau Al-Quran, hadis, ya itu bisa ditarik-tarik sama mereka. Ya, bisa diarahkan, diseret-seret maknanya supaya sesuai dengan apa yang mereka lakukan, bisa. Tapi kalau sudah fahmus salaf, pemahaman sahabat, wis nggak bisa ngapa-ngapain mereka. Makanya diantara keajaiban, tidak ada diantara ahli bidah yang berani mengatakan bahwa mereka ini di atas manhaj salaf. Itu tidak ada. Nggak ada yang berani mereka. Karena mereka tahu bahwasanya mengaku sebagai orang yang di atas manhaj salaf, itu konsekuensinya apapun keyakinan kalian harus ada salafnya, harus ada pendahulunya. Dan siapa pendahulunya? Sahabat. Apapun yang kalian amalkan harus ada pendahulunya, yaitu sahabat. Maka mereka nggak berani bernama dengan nama tersebut. Kalaupun ada ya yang menamakan sebagai salaf, yang dimaksud salaf di situ adalah mbah-mbahnya, jid-jidnya. Kita pernah melihat ada satu kajian di YouTube, judulnya menarik. Akidah salaf _2 adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dari mana ini? Penasaran. Dan sang dai menyebut salafunas soleh, salafunas soleh, para salaf kita yang soleh, para salaf kita yang soleh. Ternyata setelah dicontohkan sama dia, siapa sih salafunas soleh yang disebut-sebut sama dia dari tadi? Ternyata adalah tokoh-tokohnya mereka. Ternyata yang disebut salafunas soleh adalah tokoh-tokohnya mereka, jid-jidnya mereka. Tak kira menyebut salafunas soleh ini seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Utsman. Bukan. Ternyata adalah pendahulu-pendahulu mereka. Ya, tapi mereka nyebutnya salafunas soleh. Ya, ini salaf secara bahasa memang mereka itu pendahulunya, benar. Tapi salaf secara syar'i yang dimaksud siapa? Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Itu kalau disebut salaf secara istilah syar'i itu. Maka kata beliau, fala yajuzul ihtifalu bil maulid li umurin wa barahin. Maka tidak boleh ya merayakan peringatan maulid Nabi dengan alasan-alasan dan bukti-bukti berikut ini. Di antara alasan kenapa peringatan maulid Nabi SAW itu tidak boleh, yang pertama, al-ihtifal bil maulid minal bid'il muhdatsah fid din allati ma anzalallahu biha min sultan. Peringatan maulid Nabi adalah bid'ah yang diada-adakan di dalam agama, yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menurunkan keterangan tentang hal tersebut. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yashra'hu la biqaulihi wala bifi'li wala taqriri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mensyariatkan maulid ini, tidak dengan ucapan. Nabi tidak pernah mensyariatkan dengan perbuatan, dan Nabi tidak pernah mensyariatkan dengan takrir, persetujuan. Ya, nanti insya Allah kita bahas juga, karena sisi syubhatnya mereka, Nabi pernah melakukan maulid. Apa? Puasa Senin. Ya, itu dijadikan dalil juga Nabi maulid. Ya. Nanti ada pembahasan khusus, tapi pembahasan jawaban secara ringkasnya, kalau Nabi merayakan maulid dengan cara puasa, kenapa kalian nggak ngikut puasa juga?
Kenapa kau harus merayakan dengan perayaan-perayaan seperti yang kalian lakukan sekarang? Paham di sini jamaah? Ya, itu jawaban ringkasnya gitu. Kalau Nabi kata kalian merayakan Maulid dengan puasa, ya wis poso. Bukankah sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW? Wa huwa qudwatuna wa imamuna. Padahal Nabi adalah suri tauladan kita. Nabi adalah imam panutan kita. Qala Allah azza wa jalla, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Allah berfirman, dan apapun yang didatangkan Rasul kepada kalian, maka ambil. Dan apa-apa yang Rasul melarang kalian darinya, maka tinggalkan. Allah juga mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada suri tauladan pada diri Rasul untuk kalian. Ya, uswatun hasanah bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir, dan dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa min fahuwa raddun." Barang siapa yang mengada-ngadakan, membuat-buat perkara yang baru fi amrina hadza. Kata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Barinya ketika mensyarah hadis ini, fi amrina hadza ay fi dinina. Dalam agama kami, mengada-ngadakan perkara baru dalam masalah agama. Maka jangan lagi mengatakan, oh kalau gitu haji nggak usah pakai pesawat, tapi pakai unta. Ya. Ini jangan ke taman safari orang-orang kayak gini. Fi amrina hadza fi dinina. Dalam agama kami sudah jelas Nabi mengkhususkan bid'ah yang dilarang adalah dalam perkara-perkara agama, bukan dalam perkara-perkara duniawi. Sesuatu yang bukan darinya maka tertolak. Ya. Kemudian yang kedua, kenapa peringatan Maulid Nabi itu adalah perkara yang terlarang? Al-khulafa'ur rasyidun wa man ma'ahum min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yahtafilu bil Maulid. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau termasuk diantaranya para khulafa Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, khalifah-khalifah yang Nabi SAW perintahkan kita untuk berpegang dengan sunnahnya. Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Mereka ini tidak ada satupun yang merayakan Maulid Nabi SAW. Walam yad'u ilal ihtifali bihi, dan tidak ada yang menyeru manusia untuk merayakannya. Wahum khairul ummati ba'da nabiyha. Padahal mereka adalah manusia terbaik di umat ini setelah Nabi SAW. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam fi haqqil khulafa'ir rasyidin alaikum bisunnati, dan seterusnya. Padahal Nabi sudah memerintahkan kita untuk berpegang dengan sunnahnya para sahabat, diantaranya sunnah para khulafa'ur rasyidin. Ya, abdu 'alaiha bin nawajid, kata Nabi. Tamassaku biha, abdu 'alaiha bin nawajid. Pegang erat sunnah tersebut dan gigit dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Kemudian alasan yang ketiga, al-ihtifalu bil maulid min sunnati ahli zaighi wad dhalal. Peringatan Maulid Nabi SAW termasuk sunnahnya orang-orang yang menyimpang lagi sesat. Ya, termasuk kebiasaan orang-orang yang menyimpang dan sesat. Fa inna awwala man ahdatsal ihtifala bil maulid al-Fatimiyun al-Ubaidiyun. Orang-orang yang pertama kali mengada-ngadakan peringatan Maulid Nabi adalah al-Fatimiyun al-Ubaidiyun. Nah, ini beliau hanya menyebutkan dalam rangka untuk mempertegas. Ya, tapi secara asal istilah al-Fatimiyun ini tidak diridhoi oleh para ulama untuk menjaga kehormatan Fatimah radhiyallahu taala anha. Fatimah berlepas diri dari kesesatan mereka. Nah, dulu ketika kita dengar istilah Daulah Fatimiyah, ya, tanpa melihat sejarahnya, maka kita akan menganggap bahwa Fatimah itu ikut andil dalam pendirian daulah ini. Namanya saja Daulah Fatimiyah. Otomatis orang ketika dikatakan Daulah Fatimiyah, yang terbetik di otaknya adalah, wah, ini apa istilahnya, muassisnya,
Ya, pendiri pertamanya adalah Fatimah radhiyallahu taala anha. Padahal jauh setelah Fatimah wafat. Ya, tidak ada hubungannya dengan Fatimah, bahkan Fatimah berlepas diri dari akidah mereka. Diadakan pada abad keempat Hijriah. Waqad intasabu ila Fatimah radhiyallahu anha zulman wa zura wa buhtanan. Ini kata beliau dijelaskan. Mereka menisbatkan daulah mereka kepada Fatimah radhiyallahu taala anha secara zalim, secara dusta. Mereka nisbatkan daulah mereka yang penuh dengan kesesatan dan penyimpangan kepada Fatimah. Wahum fil haqiqah minal yahud. Padahal hakikatnya orang-orang Rafidhah ini itu dari kalangan Yahudi. Abdullah bin Saba. Waqila minal majus. Sebagian ulama mengatakan bahwa orang-orang Rafidhah itu berasal dari Majusi, Persia. Waqila minal mulahidah. Dan sebagian ulama mengatakan orang-orang Syiah ini lahir dari orang-orang mulhid, yang munafik. Wa awwaluhum al-mu'izzu li dinillahi al-ubaidi al-maghribi alladhi kharaja minal maghrib ila Misra fi Syawal sanata 61 ba'da 300 Hijriyah. Dan yang pertama kali mengadakan adalah, atau raja pertama mereka, penguasa pertama mereka adalah seorang yang bergelar Al-Mu'izz Lidinillah. Ya, seorang Maghrib Maroko. Ya, orang Maroko. Yang dia ini meninggalkan Maroko menuju Mesir pada bulan Syawal tahun 361 Hijriah. Wa qadima ila Misra fi Ramadan sanata ifna wa sittin ba'da 300 Hijriyah, dan sampai di Mesir pada bulan Ramadan tahun 362 Hijriyah. Ini yang dinukil beliau dari kitab Al-Bidayah wan Nihayah oleh Al-Imam siapa? Ibnu Katsir rahimahullah taala. Fahal li'aqilin muslimin an yuqallida ar-rafidata wa yattabi' sunnatahum wa yukhalifu hadya nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah kita tahu dari sejarah bahwa yang pertama kali mengadakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang seperti ini, orang-orang Syiah Rafidhah yang berkiblat atau yang berasal dari Yahudi, berasal dari Majusi, berasal dari munafik. Apakah setelah membaca sejarah ini, adakah orang muslim yang masih punya akal mengikuti sunnahnya orang-orang Syiah dan menyelisihi sunnahnya Nabi SAW? Maka seorang muslim yang berakal pasti sadar bahwa hal-hal semacam ini itu tidak layak dikerjakan atau diamalkan oleh seorang muslim. Kurang berapa menit? 3 menit. Hah? Baik. Karena kira ini saja yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.